Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Yoga Adiwinata dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya Kampus 2, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul yaitu pengaruh sex education terhadap remaja di lingkungan RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi. Pertama adalah latar belakang. Masa remaja merupakan salah satu periode terpenting dalam kehidupan manusia, karena di mana semua perkembangan yang dilewati menimbulkan perlunya penyelesaian mental, pembentukan sikap, nilai, dan minat yang baru. Remaja akan mengalami tahap pematangan organ seksual yang disertai perubahan pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis. Remaja perlu mendapat perhatian serius karena beresiko terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pranikah. Membahas masalah seks pada remaja di lingkungan RW 011 Ungu, Kota Bekasi memang sangat tidak mudah. Namun, mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Pendidikan seks wajib diberikan orang tua pada anaknya sedini mungkin. Pendidikan seks untuk anak usia dini berbeda dengan pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks untuk remaja lebih pada seputar gambaran biologi mengenai seks dan organ reproduksi, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi, serta penyakit menular seksual. Sedangkan pada anak usia dini, lebih pada pengenalan peran jenis, kelamin, dan pengenalan anatomi tubuh secara sederhana, serta perilaku yang baik dan menjaga diri. Dasein dan Dasolen. Yang pertama ada Dasein. Dasein pertama adalah selama ini masyarakat RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi memang cenderung lugu dan pasif untuk memperhatikan hal-hal yang berbau seks. Yang kedua, membahas masalah seks pada remaja di lingkungan RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi memang sangat tidak mudah. Yang ketiga, orang tua masyarakat RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi, mereka justru merasa malu dan tabu untuk membahas masalah seks ini dengan anak-anak remaja. Yang keempat, kurangnya informasi atau pengetahuan tentang seks di lingkungan RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi, dan juga komunikasi yang kurang efektif terhadap orang-orang tua mereka. Yang kelima, pendidikan seks memang tidak secara resmi diberikan di sekolah, sehingga konsekuensinya adalah pengetahuan mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi lebih terbatas. Dasolen. Yang pertama, dasolennya pendidikan seks untuk anak usia dini berbeda dengan pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks wajib diberikan orang tua pada anaknya sedini mungkin. Yang ketiga, dengan belajar tentang sex education, diharapkan remaja di lingkungan RW 011 Wonokongo atau Bekasi dapat menjaga organ-organ reproduksi pada tubuh mereka dan orang lain. Tidak boleh menyentuh organ reproduksinya, khusus bagi remaja. Rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah ini satu mengenai informasi penting apakah pendidikan seks remaja di lingkungan RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi. Yang kedua, bagaimana cara memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya di lingkungan RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi. Yang ketiga, bagaimana cara memahami masalah-masalah seksualitas pada remaja di lingkungan RW 011 Wonokongo, Kota Bekasi. Dan yang keempat, bagaimana memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi pengaruh sex education terhadap remaja di lingkungan RW 011 Kota Bekasi, serta persepsi remaja dan pengetahuan seputar sex education di lingkungan RW 011 Kota Bekasi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian secara akademik atau secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai informasi, faktor-faktor tentang pengaruh sex education terhadap remaja di lingkungan RW 011 Kota Bekasi. Dan yang kedua, secara praktis. Secara praktis ini dapat terbagi dua. Yang pertama, bagi remaja dapat mengetahui tentang informasi, wawasan tentang sex education, dan bahan pertimbangan untuk sex education agar tidak terjadinya kesalahpahaman tentang seks. Yang kedua, bagi peneliti. Bagi peneliti dapat mengetahui informasi dan
pengertian tentang pentingnya pendidikan seks pada anak remaja kepada orang tua sebagai pendidikan awal bagi remaja untuk mendapatkan pengetahuan moral dan agama tentang seks. Hal ini agar dapat menambah wawasan peneliti terhadap perilaku remaja terhadap seks. Sex education. Nah, pengertian sex education ini adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi, dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Menurut Abdullah Nasin Ulwan, sex education adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Persepsi. Dalam tujuan penelitian ini, saya mengambil persepsi pada remaja di lingkungan RW011 Bekasi. Dalam memandang suatu permasalahan, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Persepsi seseorang berkaitan dengan pengalaman, kemampuan, maupun daya persepsi yang diterimanya. Persepsi merupakan bagian dari konsep diri manusia. Persepsi tidak akan lepas dari peristiwa, objek, dan lingkungan sekitarnya. Persepsi diartikan sebagai suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berujung ke pusat susunan saraf, yaitu otak, hingga individu tersebut mengalami persepsi. Menurut Bimo Walgito tahun 1997. Dan ada juga persepsi adalah proses internal yang dilakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Menurut Teddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat tahun 1998. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menurut Azwar 2011. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif ini dilakukan pada penelitian inferensial dalam rangka pengujian hipotesis dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif, akan diperoleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antara variabel yang diteliti. Hipotesis. Sex education dapat berpengaruh dalam banyak hal termasuk dapat mempengaruhi perspektif maupun tindakan yang dilakukan oleh remaja mengenai seks. Sex education dapat menumbuhkan ilmu pengetahuan melalui sex education. Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh sex education terhadap remaja. Hipotesis kedua, terdapat persepsi positif remaja terhadap sex education. Dan hipotesis yang ketiga, terdapat persepsi negatif remaja terhadap sex education. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada populasi. Di sini saya mengambil populasi, artinya populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti memiliki beberapa karakteristik yang sama menurut Latipun 2011. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah remaja RW011 Bengkulu, Kota Bekasi. Dan yang kedua, teknik pengambilan sampel. Sampel yang diambil harus referentif dalam arti karakteristik dan sifat sampel, mampu menggambarkan sifat dan karakteristik populasinya. Teknik yang diambil pada penelitian ini adalah menggunakan random sampling karena respondennya dari remaja RW011 Bengkulu, Kota Bekasi, tanpa membedakan. Jadi sebuah anggota dari populasi bisa mengisi kuesioner penulis. Teknik analisis data dan pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif yang dimaksud merupakan penyajian hasil pengolahan data yang bentuk angka. Data yang sudah berupa tabel frekuensi kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dalam bentuk naratif yang responsif dengan hasil olahan agar dapat mudah dipahami. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini adalah menggunakan Google Form yang disebarkan kepada teman-teman saya di RW011 Bengkulu, Kota Bekasi. Mengambil beberapa dari data internet dan melalui pernyataan singkat yang dilontarkan kepada beberapa remaja RW011 Bengkulu, Kota Bekasi melalui media sosial. Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan penyelesaian data yang benar-benar valid dan lebih spesifik
Penyaksian dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Lokasi dan waktu penelitian. Pada penelitian ini, waktu penelitian dilaksanakan pada semester 3 ganjil pada bulan Oktober 2021. Dikarenakan masih pandemi COVID dikarenakan masih pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan penelitian dilakukan hanya melalui perantara media online dan menyebarkan kuesioner kepada remaja di lingkungan RW 011 Pondok Ungu Kota Bekasi. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah selama ini masyarakat RW 011 Pondok Ungu Kota Bekasi memang cenderung lugu dan pasif untuk memperhatikan hal-hal yang berbau seks. Mereka justru merasa malu dan tabu untuk membahas masalah ini dengan anak-anak remaja. Selain pengetahuan mereka yang kurang soal tentang sex education, kurangnya dukungan sosial, kurangnya intensitas mereka untuk bertemu dengan anak remaja juga mendukung tingkat ketabuan masalah seks ini bagi mereka. Padahal sudah terpapar jelas beberapa kasus yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian orang tua mengenai pendidikan seks untuk remaja, seperti pelecehan seksual yang akhir-akhir ini sering terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan seks antara lain adalah pacaran, waktu usia dari pubertas sampai menikah diperpanjang, adanya kesempatan untuk melakukan perilaku seksual pranikah, paparan media massa tentang seks, education, kurang informasi atau pengetahuan tentang seks di lingkungan RW 011 Pondokungu, Kota Bekasi, dan juga komunikasi yang kurang efektif terhadap orang tua mereka. Oleh karena itu, mudah menemukan alat kontrasepsi yang tersedia bebas dan kurangnya pengetahuan moral dan agama yang melakukan seks sembarangan. Sekian dari saya, Yoga Winata. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.